Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Bila hati tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
sebuah pengakuan iman bahwa saat kami datang dalam hadirat-Mu sore ini ada sesuatu yang terjadi. Kami tahu Tuhan, setiap kali kami datang ke hadirat Tuhan, Tuhan melakukan perkara-perkara besar, Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat, dan tidak terkecuali buat anak-anak-Mu yang ada di GB Pondok Gede Plaza sore hari ini. Kami tahu di minggu terakhir semester pertama 2025, ada perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan. Memasuki semester yang kedua kami tahu, GBI Pondok Gede Plaza pasti menuai di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, urapilah di lidah bibir hamba dengan cara yang sederhana menyampaikan apa yang Kau mau, bukan apa yang hamba mau. Urapi kami semua sore hari ini, kami siap mendengar dan lebih siap lagi untuk melakukan. Di dalam nama Yesus, siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Sebelum duduk boleh gak kasih salam kiri kanan, lalu bilang kamu terlihat cantik sore ini, kamu terlihat ganteng sore hari ini. Oh haleluya. Haleluya. Boleh saudara ngomong dong kiri kanan, ya ampun. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Tadi pertama kali saya masuk ketemu Bu Rachel. Bu Rahel bilang gini. Bu Rahel bilang gini. Jim segeran ya. Makanya saya bilang, saudara ketemu saudara lagi di Pondok Gede merupakan anugerah buat saya. Sudah lama tadi saya lihat-lihat di WA kapan terakhir kali ya. Mana ke Anto. Ternyata terakhir kali 2022 saudara, tapi pagi. Tapi ibadah 1-2 ya, 2022 terakhir kesini sudah 3 tahun. Sore ini saya pertama kali. Ya, jadi ini ibadah pertama kali saya di sore hari. Saya berterima kasih buat Bu Rahel, berterima kasih buat yang bertanggung jawab satu lagi mana ya, Kakak Anto. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya James Farlo Mendrova. Bapak Ibu sudah terkasih, saya sehari-hari mengajar di salah satu universitas negeri yang ada di Depok. Yang saya suka sungkan sebut namanya, takut dikira sombong Bu. Ya, saya sebut inisialnya aja ya Bapak Ibu ya. Saya ngajar di UI Depok, saudara. Itu inisial bukan nama ya. Saya mengajar di program studi dan Departemen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di UI. Jadi saya sehari-hari Depok, saudara ya. Jadi ada anak UI di sini? Ada anak UI? Ada yang mau masuk UI? Masa sih gak mau masuk UI? Enggak susah sekarang, tenang ada saya. Ada ordal. Saya juga melayani salah satu cabang khusus gereja GBI di bawah pengembalaan GBI Gatot Subroto, cabang khusus 4 di bawah pengembalaan Gembala CK kami adalah Bapak Pendeta Weliar Kauntu di Plaza Indonesia. Saya sudah menikah, dikaruniai satu orang putri paling cantik di dunia. Saya tidak tahu putri saudara, putri saya paling cantik pokoknya saudara. Tapi sore ini bukan tentang saya, sore ini tentang Tuhan Yesus. Wah amin, 3 orang fales lagi. Sore ini tentang Tuhan Yesus. Gitu dong. Bapak Ibu, saya dikasih tema sama Kak Anto, satu hati sebagai satu keluarga. Lalu saya mulai renungkan ya. Tapi saya merasa bahwa untuk kita bisa menjadi satu keluarga, kita bisa menjadi satu hati, kita perlu satu point of reference yang sama. Benar ya? Kita bisa beda-beda. Saya orang Nias, tadi Pak Jonathan kenalan orang kita Batak, halak kita. Ya, saya percaya pasti ada orang Manado, ada orang Chinese. Kita bermacam-macam. Tapi kalau point of reference kita sama, kita jadi satu keluarga. Benar enggak? Ada fans MU di sini? Enggak ada apa nggak mau ngaku? Fans MU ini perlu retreat Bu. Mereka perlu gambar diri yang dipulihkan gitu ya. Perlu pemulihan hati Bapak gitu. Kasihan sekali fans MU hari-hari ini. Tetapi fans MU kan berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda bukan? Tapi mereka disatukan oleh satu point of reference yang sama. Yaitu Manchester United. Ya, walaupun ya memang begitu dia. Ya, kasihan sekali fans MU. Oleh sebab itu saya sore hari ini bicara tentang satu point of reference. Biar ini jadi point of reference kita. Bahwa ketika kita mau jadi satu keluarga, biarkan kita punya satu pengharapan yang sama di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Jadi tema saya sore ini adalah, slide saya, hope. Katakan sama-sama hope. Hope bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, harapan. Ibrani pasal 6, slide saya berikutnya. Ibrani 6, ayat 19 sampai 20. Hebrew chapter 6, verse 19 to 20. Saya sudah tuliskan buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang bisa baca katakan yes.
Baca sama-sama ya, boleh cuma 2 ayat kok saudara. Kalau 2 ayat gak mau baca keterlaluan lah. Ya apalagi ini hari Minggu. 2 ayat jadi kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan? Amin. Alkitab katakan, penulis kitab Ibrani katakan, saya ini suka pindah-pindah, kasihan kameramen, saya suka jalan-jalan. Dan saya diem memang saudara ya. Maaf ya kameramen ya, semoga bisa ngikutin saya ya. Terima kasih banyak loh ya. Penulis kitab Ibrani katakan, pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu apa? Yes, Ibu Rahel. Sauh adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah pas nih, saya nggak tahu waktu saya siapin ini, ternyata yang sambut saya sore ini adalah kolonel angkatan laut, saudara. Ini pas sekali. Yang tahu soal perjangkaran, saudara punya orangnya paling tepat di sini, namanya Pak Jonathan, Kolonel Jonathan Hutagalung Pak ya. Kolonel Jonathan Hutagalung, kolonel angkatan laut. Kalau saudara suka dengan perlautan, saudara punya kerabat yang adalah pelaut. Lagi pula kita semua pasti punya kerabat yang adalah pelaut. Kan ada lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut. Berarti paling enggak kita cucu buyutnya seorang pelaut saudara. Ya, cucu buyutnya seorang pelaut. Jadi kalau koreksi saya jika saya salah Pak Jonathan. Jangkar itu dilabuhkan kalau kapal udah mau masuk dermaga. Kadang-kadang ketika mau masuk dermaga kapalnya kan banyak ya. Jadi mesti menunggu giliran masuk dermaga, mau masuk pelabuhan begitu. Jangkar dilabuhkan. Jangkar dilabuhkan ketika mereka sudah mau sampai ke tujuan. Ketika mereka dekat dengan tujuan. Ketika mereka dekat dengan tempat perhentiannya. Jangkar dilabuhkan. Saya mau katakan begini. Saya berdoa setiap tempat perhentian kita bukan kota, bukan lokasi, bukan tempat, tapi tempat perhentian kita adalah satu pribadi namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau sudah sampai kepada Tuhan Yesus, di situ jangkarmu engkau labuhkan. Di situ pengharapanmu engkau tempatkan. Alkitab katakan pengharapan adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita tidak punya tempat yang aman yang lain untuk berharap selain pada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua jangkar dilabuhkan ketika kapal ingin tetap berada di posisinya saat ada angin, gelombang, ombak, badai. Benar ya Pak Jo ya? Ketika di tengah laut mulai ada angin arus yang membuat kapal stray away, maka jangkar dilabuhkan supaya kapal tetap berada pada jalurnya, pada posisinya. Jangkar dilabuhkan. Kalau hari ini kau sedang mengalami badai, hari ini kau sedang mengalami gelombang, hari ini kau sedang mengalami ombak kehidupan yang menghantam hidup saudara, dengar baik. Ini waktunya kita kembali berharap sama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mulai bulan Februari yang lalu, Maret yang lalu, saya diberikan tanggung jawab baru di kampus, di Fakultas Ilmu Budaya. Saya diberikan tanggung jawab untuk, saya kasih tanda petik nih, menggembalakan 4.000 mahasiswa aktif. Jadi kalau teman-teman yang udah kuliah, tahu ada manajer kemahasiswaan, nah saya itu di FIB UI. Di Fakultas Ilmu Budaya UI, saya manajer kemahasiswaan. Membawahi jadi bapaknya 4.000 orang mahasiswa. Mahasiswa gak bisa bayar uang kuliah, datangnya ke sini. Mahasiswa akhir bulan Indomie habis, datangnya ke sini, saudara. Mahasiswa sakit, datangnya ke sini. Mahasiswa pingsan tiba-tiba di depan stasiun UI, datangnya ke sini. Dan dari 4.000 mahasiswa aktif yang saya gembalakan hari-hari ini, saya melihat bahwa sebagian besar dari mereka adalah anak-anak muda. Zaman sekarang adalah anak-anak muda yang gampang banget harapannya hilang. Masalah sedikit udah mulai bilang, aduh gue gak punya harapan nih. Gak lulus satu mata kuliah, aduh masa depan gue suram nih. Ada masalah di rumah. Kemudian gak punya harapan lagi nih, gak usah hidup lah. 1:30 pagi Bu, saya ditelepon. 1:30 pagi. Ngalah-ngalahin Bu Rahel saya. 1:30 pagi saya ditelepon Bu. Sama ketua satuan pengamanan shift malam, Satpam. Pak James, ya Mas Yudo, kenapa?
Ada satu mahasiswa dari program studi ini. Kalau teman-teman tahu Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Sastra tuh ya, itu nyambung sama Fakultas Teknik. Di tengah-tengahnya ada jembatan, namanya Jembatan Texas. Jembatan Teknik Sastra. Nah sejarahnya tuh anak teknik kan cowok semua. Anak sastra cewek semua. Nah di jembatan inilah cinta bersemi saudara. Ya makanya namanya Jembatan Texas. Tapi dini hari itu ada satu mahasiswa berdiri di jembatan, dia mau lompat. Sampai segitunya. Mereka putus harapan. Saya tidak tahu harapan apa yang hilang darimu sore hari ini. I don't know what kind of hope that is lost from your life this very evening. Tapi saya mau bilang begini. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Yang setuju katakan amin. Yang katakan amin boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus yuk. Biar kita jadi satu keluarga, biar kita punya satu point of reference yang sama. Maka sore ini izinkan saya memberikan kepada kita dasar untuk berharap. Slide berikutnya. Our basis of hope. Ini dasar kita berharap. Ada 4. Dan 4 ini diambil dari 4 huruf yang ada dalam kata hope. H-O-P-E. Boleh katakan sama-sama, H-O-P-E. Bahasa Inggrisnya Inggris London dong saudara, jangan Inggris Pondok Gede saudara. Sekali lagi ya, H-O-P-E. Wah kalau Bu Rahel mah fasih saudara ya, yang lain nih agak meragukan. Tapi enggak apa-apa lah. H-O-P-E, hope, 4 dasar kita berharap sore ini. Yang pertama huruf H, H. Slide berikutnya. H is the heart of God. Dasar kita berharap adalah hatinya Tuhan. Apa hatinya Tuhan buat kita? Main di E, Kak. Itu ada ayatnya tuh. Mazmur 103 ayat 13. Daripada kita baca, mending kita nyanyiin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Panggil dia, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Ini hati Tuhan buat kita. Seperti Bapa sayang, demikianlah Kau menuntun langkah kami hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Hati Tuhan, Dia sayang sama kita. Saya punya anak umur 4 tahun. Anak saya bilang gini ke saya, "Pa, makan." Anak saya nggak bilang, "Pa, segera taruh makanan di meja makan." Nah, dia cuma perlu bilang, "Pa, makan." Dia dapat makan. Kenapa? Karena saya sayang sama dia.
Dia cuma bilang, Pa, susu. Dia gak perlu bilang, Pa, sediakan susu buat saya. Enggak. Dia cuma perlu bilang, Pa, susu. Dia dapat susu. Kenapa? Karena saya sayang sama dia. Kita punya Bapa yang sayangnya jauh melebihi sayangnya saya ke anak saya. Amin. Apapun yang engkau perlukan, datang sama Bapa. Berharap sama hatinya Bapa. Bapa yang sayang sama anak-anaknya. Amin. Berapa banyak yang percaya dia Bapa yang sayang sama kita, saudara? Wow. Jangan putus pengharapan hari ini. Tadi sudah bilang, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Anak-anak muda dengar, kalau engkau percaya sama Bapa yang sayang sama kamu, hari depanmu, hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Saudara mungkin bilang, tapi Kak James, Pastor James, saya udah doa kok belum dijawab-jawab. Saya udah doa minta calon suami yang kayak Lee Min Ho. Lu pondok gede standar lu Lee Min Ho ya. Aduh agak jauh. Aku pengen istri yang kayak Song Hye Kyo ya ampun Tuhan Yesus bertobat saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan anak-anak muda. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Kalau Tuhan belum jawab doa kita jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Karena doa bukan tentang dijawab atau tidak dijawab saudara. Kok gak ada yang amin? Amin dong. Doa itu nafas hidup orang percaya. Ada yang lupa nafas hari ini? Nggak ada ya? Semua masih nafas ya? Karena kalau ada yang lupa nafas kita harus bikin ibadah penghiburan sore hari ini saudara. Benar dong? Nggak ada yang lupa nafas kan? Nggak ada. Kenapa? Karena memang untuk hidup kita nafas. Sama. Doa juga gitu. Bukan soal dijawab atau enggak dijawab. Main di E boleh. Bunyiin E-nya. Ada satu lagu bilang begini. Meskipun Tuhan tak menolongku. Meskipun duri dalam dagingku. Ku tetap memilih untuk percaya. Dan mengucap syukur. Bait berikutnya, saya suka banget kata-kata ini. Kalau saudara suka, nyanyikan sama-sama. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. Dan mengucap syukur. Walaupun doa gak terjawab, tetap percaya, tetap berharap, tetap berdoa. Saudara yang setuju katakan amin. Karena doa itu bukan tentang dijawab atau tidak dijawab. Doa itu nafas kita. Saya pernah doanya tidak terjawab, pernah. Tapi itu tidak membuat saya berhenti berharap. Justru saya terus berdoa. Ada istilah bilang push. Pray until something happened. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Tapi kalau udah terjadi, tetap berdoa. Bilang kiri kanan, tetap berdoa. Oh haleluya. Amin. Tetap berdoa saudara. Kenapa? Karena dia sayang sama kita. Dia Bapa yang sayang sama kita. Dan kalau dia sayang sama kita, ketika saudara berdoa dari hatimu. Saya nggak tahu saya pernah saksi ini di sini, tapi kayaknya ibadah pagi, jadi kayaknya belum dengar yang sore. Satu kali saya pulang dari kampus Pak Jo, saya naik motor gitu ya. Waktu itu saya masih ngontrak di daerah BSD, dari Depok ke BSD itu. Naik motor sampai rumah, saya parkir motor saya buka pintu, tiba-tiba anak saya waktu itu umur 2 tahun kalau saya nggak salah, 2,5 tahun. Dia sudah bisa lari, dia lari. Lalu dia peluk kaki saya, lalu dia bilang, Papa, I love you. Pada titik itu, saudara, sebagai ayah, saya rasanya bisa kasih seluruh dunia buat anak saya. Bukan hanya kasih dia makan, bukan hanya kasih dia susu, bukan hanya kasih dia main di playground. Enggak, seluruh dunia rasanya saya bisa kasih ke dia.
Ketika dia datang ke saya untuk ngobrol, cuma untuk bilang ke saya, I love you. Dengar, itu Bapa di dunia. Apalagi Bapa di sorga yang sayang banget sama kita. Kalau kita datang dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, gak perlu minta apa-apa, cuma bilang, Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Dia pasti jadi Bapa yang akan selalu mengasihi kita. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus sama-sama. Dasar kita berharap, biar itu hatinya Tuhan. The heart of God. Katakan sama-sama, hatinya Tuhan. Yang kedua, huruf O. Nah, itu dia. Huruf O, omnipotence of God. Dasar kita berharap, kemahakuasaannya Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 2. Boleh baca sama-sama ayat itu? 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia Tuhan yang sanggup, saudara. Amin. Kita bisa berharap karena kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup melakukan apa? Segala sesuatu. Bilang kiri kanan, segala sesuatu. Segala sesuatu artinya segala sesuatu, saudara. Saudara perlu sarjana teologi dari universitas terkenal untuk kasih tahu ke saudara apa arti segala sesuatu di ayat itu. Segala sesuatu artinya segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau engkau percaya Tuhanmu Tuhan yang sanggup, maka engkau bisa berharap. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saya nih di HP saya punya nomornya Pak Prabowo. Contoh ya, punya nomornya Pak Prabowo. Maka saya nggak akan pernah takut jalan di Republik Indonesia. Kenapa? Karena saya punya nomornya Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia sanggup melakukan segala sesuatu di Republik ini. Presiden Republik Indonesia katakan ke Pak Jo, Pak Jo lakukan ini, pasti lakukan. Kenapa? Karena dia Presiden Republik Indonesia, dia sanggup melakukan itu. Yang ada di dalam kita, itu bukan cuma sekedar Presiden Republik Indonesia. Yang ada di dalam kita, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, pencipta alam semesta. Dan dia sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencana yang gagal. Yang setuju katakan amin. Jadi kenapa kamu khawatir hari ini? Kenapa kamu masih takut hari ini? Orang kita udah tahu hasil akhirnya dari awal. Sama kayak para penggemar MU hari-hari ini. Aduh maaf ya fans MU. Peringkat 15. Nggak dapat trofi. Tapi di zaman dulu, tahun 99 dia jadi tim terhebat di dunia. Dapat treble winner. Nonton final champion tahun 99. Manchester United lawan Bayern Munchen. Kita lihat siaran ulangnya. Manchester United baru ngegolin di menit 90 plus 2 dan 90 plus 4 kalau saya tidak salah. Ketinggalan 1-0 dari babak pertama dari menit belasan. Mario Basler nyetak gol tendangan bebas Bayern Munchen. Ketika engkau nonton siaran ulang itu, waktu Mario Basler ngegolin fans MU, kamu takut nggak? Kamu khawatir nggak? Enggak. Kenapa? Kamu sudah tahu hasil akhirnya. Hasil akhirnya MU menang 2-1. Menit 90 nih belum ngegolin, MU masih ketinggalan 1-0. Takut khawatir? Enggak. Kenapa? Udah tahu hasil akhirnya. Roma 8:37, kita lebih dari pemenang, itu hasil akhirnya saudara. Jadi kenapa engkau harus takut hari ini? Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Kayak saya suka banget sama lagu ini. Bapakku ajar segala rancanganmu, Tuhanku, heran
perbuatanmu. Yang percaya Dia Allah yang sanggup, boleh angkat tangan dan katakan sungguh Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Yang percaya katakan amin. Izinkan saya bersaksi. Boleh ya saya bersaksi Bu Rahel ya. Ibu Bu Rahel doang yang bilang boleh, yang lain gak rela saudara. Yang lain udah pikir aduh mau makan malam nih Pastor James gitu. Aduh ampuni mereka Tuhan. Saudara, bulan Februari lalu oleh anugerah Tuhan saya diundang pelayanan di Taiwan. Dan kemudian hari Senin siang saya berangkat dari Soekarno-Hatta, mendarat di Taoyuan, Taiwan itu jam 9 waktu sana kalau saya tidak salah. Sekitar 7 jam penerbangannya. Jadi jam 9 waktu sana, jam 8 waktu sini. Jadi saya imigrasi, kemudian bagasi gitu. Dan setelah selesai, sebagai suami yang baik. Ini loh ya bapak-bapak dan calon suami, ini suami yang baik. Setelah selesai bagasi dan imigrasi, saya langsung ambil HP dan WA istri saya. Pastikan WA istri dan istrinya istri saya, bukan istri orang, saudara. Oke, saya WA istri saya, saudara. Saya bilang, Ma, aku sudah selesai imigrasi, sudah ambil bagasi, mendarat di Taoyuan, akan segera menuju hotel untuk pelayanan. Oke, jadi kami menuju ke hotel tempat pelayanan. Istri saya enggak balas. Bapak-bapak, kita mah biasa ya, kita WA enggak langsung dibales ya bapak-bapak ya. Bener ya, cowok-cowok ya. Kita WA enggak dibales, kita mah biasa ya. Itu mah udah makanan sehari-hari buat kami laki-laki. Tapi coba yang terjadi sebaliknya. Kalau ibu-ibu WA, Pak, di mana? Oh, suami enggak bales, saudara. Wah, itu bahaya itu. Itu bahaya. Cewek-cewek WA ke cowoknya, "Yang, kamu di mana? Udah makan enggak langsung dibales?" Oh. Kalau kata Tuhan Yesus, jenis yang satu ini cuma bisa diatasi lewat doa dan puasa, saudara. Istri saya enggak balas. Saya bilang, "Oke lah, mungkin karena istri saya juga kerja di Kuningan, rumah kami di dekat sini di Pamulang, saudara." Di Pamulang, ya di Pamulang. Jadi saya pikir oke, masih di jalan lah. Lagi nyetir lah, masih di jalan. Jadi saya naik jemputan kami menuju ke hotel sekitar 1 jam setengah perjalanan. Lalu kemudian di tengah jalan sekitar 40 menit perjalanan tiba-tiba saya dapat WA. Istri saya WA saya, "Pa, aku ketabrak truk." Saudara, hal pertama yang keluar dari mulut saya, say. Karena saya suka muji nyembah Tuhan. Tapi ini hal pertama yang keluar dari mulut saya. Tuhan Yesus, Engkau baik dan Engkau sanggup. Itu yang keluar dari mulut saya. Saya gak bilang setan pergi, enggak. Tapi hal pertama yang saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik dan Engkau sanggup. Lalu saya sambung karena saya penyembah ya, jadi saya sambung. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya cuma bilang gitu, saudara. Tuhan Yesus, Engkau baik dan Engkau sanggup. Little that I know, bahwa ketika istri saya WA, itu dia baru sembuh dari syoknya. Jadi ternyata dia sudah ketabrak 20 menit, 30 menit sebelumnya, Bu. Saking kagetnya dia gak pernah ketabrak. Dia kaget membeku di dalam mobil, gak ngapa-ngapain. Selama 20-30 menit itu. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah WA suaminya. Aku tabrak truk. Pas dia WA saya langsung katakan, Tuhan Yesus Engkau baik dan Engkau sanggup. Saya gak bisa ngapa-ngapain, saya ada di Taiwan. Kalau saya di Pondok Gede masih bisa saya kejar, saudara. Ke daerah dekat tol Pamulang, bener kan ya? Saya di Taiwan, saya mau kejar pakai apa? Saya gak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bisa berharap sama Tuhan.
Amin. Yang terjadi adalah istri saya setelah itu keluar dari mobil. Istri saya ditabrak sama truk, remnya blong, saudara. Jadi dihantam dari belakang, istri saya kaget. Jadi dia nggak tahu gimana, dia maju nabrak mobil depannya. Jadi terjadinya sandwich, tabrakan beruntun, istri saya di sandwich di tengah-tengah. Truknya, bempernya copot, lampu depannya pecah. Mobil di depan mobil kami, itu pintu belakangnya bentuk mangkok, penyok ke dalam. Mobil saya. Ketika istri saya keluar dan cek, di depan kiri ada baret hitam sedikit. Dan di kanan belakang ada penyok kecil sedikit, saudara. Setiap kali saya khotbah gini Bu Rahel, setelah saya khotbah selalu aja ada yang nanya, Pak James mobilnya apa? Saya gak perlu kasih tahu mobilnya apa, tapi saya bisa kasih tahu Tuhannya siapa. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Tuhan yang sanggup, saudara. Dia sanggup. Saat saudara tidak bisa ngapa-ngapain, berharap sama Tuhan. Lemparkan jangkarmu. Saat badai gelombang menderu, lemparkan jangkarmu. Dia Tuhan yang sanggup. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanan, dia Tuhan yang sanggup. Ya itu dia. Sekali lagi, kalau tadi kiri sekarang kanan, kalau tadi kanan sekarang kiri, bilang Yesus sanggup. Main di E. Berapa yang pernah terima pertolongan Tuhan? Yang pernah terima pertolongan Tuhan, lambaikan tangan. Yang pernah terima sorakan, wuuu. Lagu yang tadi saya nyanyiin sebelum ini ada refnya. Refnya bilang gini. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Bilang sama-sama. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali. Berkali-kali. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Amin. Dia sanggup. Huruf P, H-O, Heart of God, Omnipotence of God. Now P is the promises of God. Slide-nya mana? Itu dia. 2 Korintus 1:20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Saudara, berapa banyak yang percaya Kristus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, yang percaya katakan amin. Berarti segala janji Allah itu ya bagi kita. Makanya saya tidak khawatir saudara, ketika saya 24-25 ada retreat di Camp David di Cipanas. Ada yang pernah ke Camp David? Pernah enggak retreat di Camp David? Ada ya. Jadi tahu jalannya ya ke sana ya. Saudara, jalan masuk Camp David. Itu jalan setapak, saudara. Enggak ada lampu, kanan jurang, kiri gunung. Pertama kali saya ke situ, saudara, saya dapat sesi malam, jam 8 malam sesi saya. Saya pikir, villa biasa di puncak, saya berangkat jam 5 dari rumah naik mobil tuh. Sampai sana jalannya setapak, satu mobil doang, kanan jurang, kiri gunung, Bu. Apa yang saya lakukan? Saya nyalain musik kenceng-kenceng. Terpujilah namamu Tuhan. Kenceng-kenceng sampai saya gak dengar apa-apa. Di jalan setapak itu saya gas, saudara. Saya bukan takut hantu. Ya dikit. Tapi saya lebih takut orang, saudara. Karena buat saya lebih gampang ngelawan hantu daripada ngelawan orang, saudara ya. Saya takut orang dari bukit itu tiba-tiba loncat ke mobil saya, kan gak lucu gitu ya. Tapi setelah kejadian yang menimpa istri saya, Tuhan tolong. Kemarin ketika Camp David, saudara, saya naik motor, bukan naik mobil, naik motor saya. Udah lama gak motoran ke puncak, saya motoran lagi. Masih kuat ternyata. Saya motoran. Saudara tahu, saya yakin Tuhan pasti lindungi saya. Karena dia janji, dia selalu sertai saya.
Dia selalu berada di sebelah saya, memegang tangan kanan saya dan berikan kemenangan. Atas dasar itu kita berani berharap, saudara. Amin. 24:25 saya naik motor ke Camp David, saya enggak takut tuh. Naik motor loh. Soalnya siang. Enggak. Karena Tuhan, saudara ya. Karena Tuhan, gitu loh ya. Karena Tuhan. Mari kita berharap hatinya Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan. Janjinya Tuhan. Dan yang terakhir, huruf E. Karena dia Tuhan yang kekal. He is eternal God. Ibrani 13 ayat 8. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan? Amin. Dia tetap sama kemarin, hari ini maupun selama-lamanya Bapak Ibu. Kalau kemarin dia tolong kita, hari ini dia tetap bisa tolong kita. Kalau bulan lalu dia sembuhin kita, bulan depan dia masih tetap bisa sembuhin kita. Yang percaya katakan amin. Dia Tuhan yang kekal, dia gak berubah. Manusia bisa berubah. Kemarin manis, sekarang pahit banget. Minggu lalu omongannya, aku cinta kamu. Oh, minggu ini udah gak ada cinta-cintaan lagi. 2 bulan lalu kalau cinta sudah melekat, apa-apa rasa coklat. Bulan ini tinggal apa-apanya doang tuh saudara. Udah hilang semuanya. Halo? Tapi Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus kita, dia tetap sama. Dia gak pernah berubah. Di atas salib, dia mengasihi saudara. Sampai hari ini dia tetap mengasihi saudara. Di atas salib dia tebus kita. Sampai hari ini kuasanya sanggup menebus kita. Di atas salib dia pikul, tanggung semua penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita pasti sembuh. Sampai hari ini kita tetap bisa sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya ini anak pendeta saudara. Saya pikir ibadah pagi pernah dengar ini. Ibadah sore belum pernah. Anak pendeta itu punya beban gak terlihat di sini. Apalagi kalau pendetanya terkenal kayak Bu Rahel nih, terkenal sepondok Gede Raya, saudara ya. Tadi cerita-cerita sampai Battle Office Ministry juga kenal banget sama Bu Rahel dan Bapak ya, almarhum. Papa saya lumayan lah terkenal. Jadi kalau saya jalan gitu ya, sama lawan jenis, langsung digosipin anak pendeta kok pacaran. Zaman saya nih, zaman saya. Zaman abang dulu, anak-anak muda ngerti nih, yang tua-tua gak ngerti. Sebenarnya ini bahasa Gen Z nih ya. Jadi zaman abang dulu nih dek, gitu ya. Ya gitu tuh. Gak bisa tuh jalan sama orang kita senang gitu, gak boleh. Anak pendeta. Di sekolah saya isinya 70% jemaat. Kalau saya nyontek dikasih tahu ke bokap gua, beneran dah. Apaan sih anak pendeta nyontek? Ya ampun dah. Beneran lo Bu. Saya pernah langsung di SMS papa saya. Di SMS sama kakak kelas. Kan kita biasanya kalau ujian sama kakak kelas tuh, bareng tuh ujiannya. Di SMS langsung sama kakak kelas. Nih James nyontek. Oh kena gue sama bokap gue. Jadi ada beban gak terlihat gitu loh di sini loh. Dan saya tumbuh jadi anak yang memberontak. Sangat memberontak. Sampai satu hari saya ketemu Tuhan Yesus. Saya gak perlu cerita panjang lebar lah. Tapi intinya saya ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke kamar saya di pagi hari. Lewat suara yang saya dengar. Dia panggil nama saya 3 kali. James. Dan dia katakan 3 kata dalam bahasa Inggris yang mengubah hidup saya sampai sekarang. Dia bilang, James, I love you. Dan ini yang mengubah hidup saya. Saya waktu itu ada di kota Medan, tapi saya pelayanan di sana. Saya berasal dari suku yang gak terlalu banyak dikenal orang, suku Nias. Suku yang kecil, tapi saya memang pendeta, tapi saya bukan siapa-siapa, gak dikenal siapa-siapa. Tapi kalau hari ini,
saya bisa mengembalakan 4.000 mahasiswa aktif. Dalam tanda petik. Hari ini. Semua mahasiswa yang datang ke saya bilang begini. Bung James, saya dipanggil Bung James di kampus. Bung James, dalam keadaan kayak gini saya gak perlu makan lagi. Saya udah kenyang sama omongan Bung James. Omongan Bung James bikin tenang, bikin damai. Apa rahasianya? Saya bilang, itu bukan saya tahu. Ada spirit, ada roh yang lain yang bikin kamu tenang. That's what I say. Mereka ketawa, mereka pikir saya bercanda. But actually I mean it. Dimanapun kita berada, tetap berharap sama Tuhan Yesus. Karena cuma Tuhan Yesus yang bisa bawa kita naik, semakin naik. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Dan kalau kita bisa berharap dalam dasar yang sama, kita bisa jadi satu keluarga yang sama. Berharap bahwa tahun 2025, sama-sama GBI Pondok Gede, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, kita punya satu pengharapan yang sama pada Yesus Kristus Tuhan. Kau akan lihat semester kedua, penuaian pasti terjadi. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Thank you Jesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena, katakan sungguh, kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil sungguh-sungguh Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapat. Ku ketuk pintumu, ku ketuk pintumu, dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa yang kekal. Saya nggak tahu harapan apa yang hilang dari hidupmu hari ini. I don't know. Mungkin harapan akan studi, harapan akan pekerjaan, harapan di dalam hubungan, harapan dalam bisnis, harapan apapun yang sedang hilang dalam hidupmu hari ini. Sesuatu yang sedang kau katakan mustahil rasanya untuk bisa dijawab. Mustahil rasanya untuk terjadi. I lost my hope already. Sore ini Tuhan bilang, anak-anakku di GBI Pondok Gede Plaza Ibadah Raya 3, engkau punya alasan untuk berharap kembali. You have reason to hope again. Mungkin kau berharap orang tuamu dipulihkan, tapi kau gak kelihatan harapannya terjadi. Jangan berhenti berharap. Kita punya hati Tuhan, ada kemahakuasaan Tuhan, ada janji Tuhan, dan Dia Tuhan yang kekal. Apapun harapan saudara yang selama ini engkau harapkan, dan akhir-akhir ini engkau sedang putus harapan, hilang harapan, engkau rasanya tidak mungkin terjadi, rasanya mustahil. Izinkan sore hari ini Bapa yang kekal kembali hadir dalam hidupmu. Kalau saudara orangnya, angkat tangan saja dimanapun saudara berada. Just lift up your hands. Shabarata karya la 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 bara la 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 hurabaya la 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 bara. Kau beri yang ku pinta dari hatimu saat ku mencari, ku
Shikira la la wala 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 wala. Takkan kau biarkan. Uria mara la 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 mashandara la 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 la. Hurabaya la 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 bakaya la 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 la. Shandara la 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 la. Sebab kau Bapakku, Bapakku berdoa sebagai hamba-Mu untuk tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di GBI Pondok Gede Plaza ibadah yang ketiga sore hari ini aku berdoa. Setiap tangan yang mulai terasa lelah, setiap kaki yang mulai terasa goyah, setiap hati yang rasanya sudah patah, setiap semangat yang rasanya sudah pudar, setiap harapan yang mulai hilang, keputusasaan semakin membesar dalam hidup kami. Aku berdoa sore hari ini, Roh Kudus lawat kami kembali. Holy Spirit touch us again. Touch us one more time so that we can home again. Sehingga kami kembali berharap ya Tuhan. Sebagai keluarga dalam Kristus, kami kembali berharap. Berharap kepada hati-Mu. Berharap kepada kemahakuasaan-Mu, your omnipotence. Berharap kepada janji-janji-Mu. Dan kami bisa berharap Engkau Bapa yang kekal bagi kami. Kalau dulu Engkau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka hari ini di 2025 tetap tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Kami tahu bahwa ada kekuatan dari Tuhan sore hari ini. Kami pulang dari tempat ini terima kekuatan baru, terima terobosan baru, terima pemulihan, terima kemenangan, terima segala yang baik dari Tuhan. Kami bisa berharap kembali. Tidak ada satupun dari kami yang hadir sore hari ini kami putus harapan. Tapi kami bisa berharap sebab kami punya Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa. Sekali lagi katakan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Katakan kau selalu ada. Kau selalu ada. Sekali lagi katakan kau selalu ada. Kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara diberkati sore hari ini. Amin. Siap untuk naik ke level yang selanjutnya. Amin. Ya kita lihat Pastor James dari awal anak nakal, ya kan. Selalu menjadi dosen, lalu menjadi pelayan hamba Tuhan di dalam mahasiswa-mahasiswa itu. Satu peningkatan yang luar biasa. Jangan salah, masih ada lagi yang dahsyat. Pernah menerjemahkan Abraham Matthew di sini. Ya, si gagak hitam katanya. Dan yang lebih lagi, yang baru-baru sekarang menjadi penerjemahnya Pak Nicolo. Ya, bukan dia yang sombong, tapi saya yang sombong. Cuman efek sampingnya kita di cancel. Haleluya. Jadi bayar hutang di sore hari, puji Tuhan. Berikutnya pasti kita dapat jawaban lagi ya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Anak-anak muda jangan sampai engkau tertinggal. Maju terus ya. Menjadi anak-anak Tuhannya Allah kita yang dahsyat. Maju naik terus. Tidak ada penghambat penghalang. Apapun hambatannya Tuhan lebih kuasa. Ya kita arahkan tangan kepada hambanya. Pastor James Warlo, Tuhan yang memberkatinya.
dengan berkat yang berlipat kali ganda untuk apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini. Tuhan, Engkau akan memberikan kembali berlipat kali ganda. Berkati istri, anaknya Tuhan, pelayanannya dimanapun dia berada. Tuhan pakai untuk boleh menjamah terutama anak-anak muda dimanapun Tuhan. Engkau pakai, Engkau karuniakan hikmat marifat yang lebih lagi. Kesehatan yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hidupnya yang sudah diserahkan kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sore hari ini kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Mari siapkanlah hati untuk terima berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami semua. Dan tetap berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dari malam ini sampai Tuhan datang kembali, tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, boleh untuk bersatu sejenak.